I got your picture, I'm coming with you. Dear Maria, count me in. There's a story at the bottom of this bottle, and I'm the pen. Halo guys, Denny di sini, dan kali ini kita akan mereview salah satu materi metode penelitian sosial, yaitu desain penelitian kuantitatif. Nah, sebelum kita lanjut ke materi desain penelitian kuantitatif, pertama-tama kenalin, namaku Denny, atau lebih lengkapnya itu Inyoman Denny Trimandaka, NIMku 201-2521-051. Nah, mengenai materi desain penelitian kuantitatif, dia ini struktur yang pada umumnya digunakan pada desain penelitian kuantitatif itu seringkali disebut dengan struktur loop atau dengan struktur perputaran. Tapi kenapa emangnya dia itu bisa dibilang struktur loop? Nah, pertama-tama dalam desain penelitian kuantitatif itu tahap atau fase pertama yang digunakan adalah teori. Nah, setelah melalui fase-fase selanjutnya, kemudian akhirnya sampailah pada fase terakhir, yaitu fase teori juga. Jadi yang awalnya dimulai dengan teori, kemudian hasil yang didapat oleh peneliti ini dikaitkan lagi dengan teori pada fase sebelumnya sehingga membentuk sebuah perputaran atau loop. Jadi, fase pertama pada desain penelitian kuantitatif adalah teori yang kemudian dilanjutkan dengan fase kedua, yaitu hipotesis. Nah, antara fase teori dan hipotesis ini dihubungkan melalui suatu proses yang disebut dengan penalaran deduksi. Nah, pada fase yang kedua, yaitu hipotesis, haruslah didasarkan pada variasi variabel-variabel yang ada dalam desain penelitian kuantitatif dan juga kontrol ambiguitas terhadap variabel-variabel lainnya. Tapi, apa yang dimaksud dengan variasi variabel-variabel dalam desain penelitian kuantitatif? Nah, variasi yang dimaksud itu adalah variasi antara variabel independen dan juga variabel dependen. Nah, variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel lainnya atau disebut juga dengan variabel aktif. Nah, sebaliknya, variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya atau disebut juga dengan variabel pasif. Setelah melalui proses yang pertama dan kedua, dilanjutkan dengan proses yang ketiga, yaitu proses atau fase pengumpulan data. Pengumpulan data ini bertujuan agar hipotesis yang telah kita buat sebelumnya dapat menjadi pernyataan yang bisa diamati secara empiris. Lalu setelah melewati proses yang ketiga, kemudian lanjut ke proses yang keempat, yaitu proses analisis data. Dan kemudian yang kelima adalah penyampaian hasil penelitian yang telah kita dapatkan berdasarkan proses interpretasi terhadap data yang kita peroleh pada fase sebelumnya, yaitu fase analisis data. Kemudian tahap terakhir dari perputaran atau loop ini adalah hasil penelitian yang telah didapatkan oleh peneliti dikaitkan kembali dengan teori yang sebelumnya ada pada fase pertama atau fase teori yang kemudian dikaitkan dengan proses induksi. Baik, jadi kita akan lanjut masuk ke materi bahasan berikutnya, yaitu adalah beberapa teknik dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah teknik eksperimen, yang merupakan teknik yang ditujukan untuk menelaah efek sebab, akibat, atau kausalitas terhadap variabel-variabel yang ada dalam penelitian kita. Lalu yang kedua adalah teknik survei, yaitu teknik dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun dan ditanyakan kepada sampel yang telah kita pilih. Lalu yang ketiga adalah teknik scaling atau teknik pengukuran dengan menggunakan skala. Lalu yang keempat adalah teknik sampling, yaitu teknik dengan cara menggunakan sampel-sampel yang telah kita tetapkan untuk dapat menggambarkan populasi general yang lebih luas. Lalu yang kelima adalah teknik statistics atau statistika, merupakan teknik pengolahan data menjadi angka dengan teknik-teknik statistika yang telah ada. Baik, itu saja materi-materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.